Hai semuanya, welcome back to Pink Copper Channel. Hari ini aku mau ajakin kalian untuk tur Aromatic Garden yang berada di Rumah Atsiri, Indonesia. Harga untuk masuk di taman ini yaitu 25.000 per orang dan sudah termasuk dengan tour guide-nya. Tur ini keren banget pastinya karena kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang keren abis. Penasaran seperti apa? Tonton video ini sampai habis ya, dan ayo yang belum subscribe, kalian bisa subscribe, like, and share video ini. Biasanya dengan destilasi atau penyulingan. Jadi destilasi itu terdiri dari 3 cara. Destilasi kukus, uap, sama rebus. Gitu. Nah, tapi kalau yang di depan ini menggunakan destilasi kukus. Prosesnya itu sama seperti mengukus makanan di rumah. Contohnya tadi sari wangi itu dipanen dulu. Nanti setelah dipanen diangin-anginkan di sebelah kanan belakang. Tujuannya apa? Untuk mengurangi kadar air. Gitu. Nanti setelah itu dicacah-cacah biar optimal ketika pengukusan. Kalau sudah diangin-anginkan, dicacah-cacah, dimasukkan ke dalam alat, ini namanya kettle atau blender. Nanti diisi air dulu sepertiga bagiannya, kemudian diberikan penyedap berlubang. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam daun serainya tadi. Kalau yang besar kapasitasnya kurang lebih 10 kilo, tapi kalau yang kecil ini kapasitasnya kurang lebih 5 kilo. Nanti setelah dimasukkan semuanya, daun serainya itu ditutup sampai rapat. Setelah itu diproses pemasakan. Nah, ini untuk proses pemasakan, air yang ada di bawah ini akan mendidih menghasilkan uap. Uapnya ini akan naik melewati daun serai untuk membawa minyak. Nanti kalau uapnya sudah membawa minyak, itu akan naik sampai ke atas ke alat kondensat, terjadi proses kondensasi penurunan suhu uap. Nah, yang di sebelah kanan sama sebelah kiri ini adalah pipa atau selang yang mengalirkan air biasa. Tujuannya apa? Biar suhunya cepat turun. Nanti kalau suhunya sudah turun, balik lagi jadi air. Nah, air dari pengukusan ini akan turun ke bawah menuju alat separator. Nanti yang di bawah ini air sisa penyulingan namanya hidrosol, digunakan untuk desinfektan. Yang di atas ini minyaknya yang jadi minyak atsiri. Kemudian bahan bakunya ini dijadikan, sisa dari pengukusan ini dijadikan untuk pupuk kompos. Jadi semuanya digunakan. Gitu. Nah, untuk hasilnya itu tiap tanaman berbeda-beda. Contohnya serai wangi itu kandungan minyaknya sekitar 1%. Dari 5 kilo bahan baku itu menghasilkan kurang lebih 50 mili minyak saja. Untuk prosesnya butuh waktu kurang lebih 4-5 jam. Gitu. Nah, kalau untuk proses destilasi ini biasanya pada bagian akar, batang, ranting atau daun. Kalau untuk bunga itu prosesnya berbeda. Gitu. Kenapa berbeda? Karena bunga itu sensitif, nggak optimal jika didestilasi. Nah, prosesnya itu seperti apa? Ada di sebelah kiri. Nah, ini ada nama tekniknya enflorasi. Yang mana teknik enflorasi ini menggunakan lemak untuk menyerap aroma bunga. Lemaknya bisa lemak hewani ataupun lemak nabati. Gitu. Nanti lemaknya ditaruh di tengah, bunganya ini ditaruh di pinggirnya. Bunganya ini diganti setiap hari atau maksimal 3 hari. Tuh, ketika kelopaknya sudah layu, ini diganti kelopak yang segar. Nanti lemaknya ini baru bisa dipanen ketika usia 4-6 minggu. Lama, lemaknya ada proses lanjutannya, dikeruk, setelah itu dicampur larutan alkohol, didinginkan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Untuk menyaring kotoran di lemak. Nanti kalau sudah lemaknya ini sudah bersih, baru dipanaskan. Akan menghasilkan minyak. Minyaknya disebut absolut atau absolute oil. Itu untuk industri parfum ataupun kosmetik. Gitu. Nah, kalau pada teknik enflorasi ini biasanya 16 kilo bunga itu hanya menghasilkan 1 kilo minyak saja. Sangat banyak. Gitu. Makanya teknik minyak absolut itu lebih mahal daripada minyak atsiri. Padahal minyak atsiri itu sudah mahal, tapi ada yang lebih mahal, itu minyak absolut. Untuk satu proses itu biasanya harus menggunakan satu jenis bunga yang sama, tidak boleh berbeda. Nah, ini nama bunganya ilang-ilang, tulisannya zilan-zilan. Nah, bunga ilang-ilang itu pertama dulu. Ini kalau mau menghirup aromanya bisa mendekat. Nah,
Nah ini ada beberapa minyak atsiri yang masih murni, ini bisa dihirup saja, jangan diolah atau ditetes ke kulit. Kenapa? Karena sifatnya konsentrat. Takutnya apa, nanti jadi iritasi atau gatal. Ini ada beberapa minyak wangian, perisa makanan, sama bidang farmasi. Kalau bidang farmasi itu tujuannya hanya membantu mengurangi rasa sakit, meredakan rasa sakit saja. Jadi bukan sebagai obat. Gitu. Yang di depan ini ada yang tahu nama tanamannya? Lavender. Lavender. Nah, ini ada aromanya juga. Bisa dipegang dari daunnya. Ini daunnya bisa dipegang, kemudian dihirup. Nggak apa-apa, boleh? Nggak gatel ya pegang ini? Dipegang aja nggak gatel. Nggak apa-apa. Nanti malah jadi pupuk. Gitu. Lavender. Gimana aromanya? Lavender Iya, atau bukan? Iya, familiar. Aroma lavender atau bukan? Familiar aroma. Iya. Familiar aromanya. Jadi ini aromanya langu. Langu itu seperti daun biasa, rumput, daun yang masih mentah. Itu aroma langu. Karena yang di depan ini bukan tanaman lavender. Hah? Gitu. Ini bukan tanaman lavender. Ini nama tanamannya Salvia leucantha. Kalau di sini itu menyebutnya lavenderan. Oh, dikira. Lavender KW. Itu kenapa orang-orang itu banyak yang keliru ini merupakan tanaman lavender, karena yang dijadikan foto produk lavender itu tanaman salvia. Iya. Oh, iya kayak ini kan yang contohnya. Warna ungu mirip lavender. Loh kok bisa? Karena kalau di Indonesia lavender itu nggak optimal tumbuhnya. Betul, karena iklim geografis itu nggak optimal. Bunganya, bunga lavender itu sama seperti bunga kemangi. Gitu, bentuknya sama seperti kemangi. Tapi nanti warnanya tidak semencolok tanaman salvia. Salvia. Betul, salvia. Salvia. Warnanya itu lebih soft, warna lavender. Oh. Gitu, kalau ini kan warnanya ungu Banget, ungu iya. terong. Gitu. Nah, kalau lavender itu bisa menghalau nyamuk, tapi tanaman salvia justru malah menarik. Kenapa? Oh. Karena ini sifatnya semak. Kemudian aromanya langu itu sangat disukai cerang. Salahnya. Berarti selama ini kita Salah. Kira. Karena kalau foto produk itu lebih mementingkan fungsi estetika. Oh. Gitu. Kalau misalnya pakainya foto lavender itu nggak menarik. Itu nggak semakin menarik. Berarti yang di luar-luar itu juga salvia? Betul, yang di Oh. luar itu salvia, bukan tanaman lavender. Kemudian, nah ini yang di depan yang tinggi, bukan yang di bawah tapi yang tinggi itu tanaman cendana. Cendana nama minyaknya sandalwood oil. Yang diambil itu bagian akar, batang, rantingnya. Kalau daunnya nggak diproses, kenapa? Karena kandungan minyaknya yang sedikit. Gitu. Kalau di Bali batangnya ini untuk kipas, jadi kipas. Ini dijadikan untuk base note parfum karena sifatnya yang fiksatif, mengikat aroma. Base-nya itu menggunakan sandalwood. Tuh, kemudian lanjut lagi, kalau yang di depan sebelah kiri ini ada lavender yang asli. Jadi bisa membedakan. Kalau lavender yang asli itu daunnya lebih kecil. Tetapi kan agak runcing, lebar. Nah, ini untuk aromanya seperti apa ya, dari daunnya bisa dipegang. Iya. Tapi aroma minyaknya lebih pedas. Ini ketika menghirup aroma dari daunnya kan aromanya kayak kayu putih, lebih pedas. Itu manfaat minyak lavender ini baik untuk kualitas tidur, meningkatkan kualitas tidur, insomnia itu bisa menggunakan lavender. Itu selain itu calming, relaksasi itu bisa pakai lavender. Dan ini ada tanaman kayu putih. Nah ini. Nah, kulit batang kayu putih itu empuk seperti spak. Kalau mau pegang itu boleh. Nah, tapi kalau batangnya itu tetap keras. Ini yang di tengah ini batangnya. Yang diambil bukan dari batang ataupun kulit, melainkan dari daunnya. Aromanya seperti apa ini? Daunnya bisa dipetik satu, kemudian dihancurkan, setelah itu dihirup. Marigold, kalau bahasa Indonesianya itu jadi bunga tai ayam. Karena aromanya yang nggak enak. Lagi yang di depan itu ada tanaman rosemary. Oh, ini untuk masak steak. Oh, yang tadi. Yang tadi. Menggunakan rosemary. Aromanya seperti apa? Ini dari daunnya bisa dipegang. Ini tangannya lengket, kasep. Iya. Betul, nah itu minyaknya.
Jadi yang di bawah daun rosemary ini ada kelenjar trikoma, yang mana ketika kita pegang daunnya akan pecah mengeluarkan minyak. Nama minyaknya rosemary, manfaatnya baik untuk perawatan rambut, membantu mengurangi kerontokan, itu bisa menggunakan minyak rosemary. Selain itu minyaknya jika dihirup ini baik untuk stimulan otak, membantu meningkatkan fungsi otak, daya ingat, itu bisa menggunakan rosemary. Itu menggunakan oregano. Itu oregano itu masih satu keluarga dengan mint. Itu kalau yang di belakang itu untuk masakan juga, namanya kemangi. Biasanya untuk lalapan. Gitu. Nah, kalau yang di belakang yang lebih lebar itu basil. Kalau basil itu kemanginya orang tua. Biasanya untuk pizza. Itu. Tahu biji selasi? Ini mau lihat bijinya? Boleh mbak. Gimana tuh? Nah ini. Ini ada bijinya. Yang hitam ini nanti ketika direndam air itu akan mengembang. Itu biji selasi itu dari kemangi dan basil. Beda dengan chiaseed ya. Kalau chiaseed itu ada tanamannya sendiri. Bunganya warna pink ini namanya echinacea. Suplemen imbus, suplemen imbus itu menggunakan tanaman echinacea. Itu karena untuk imun. Itu yang diambil dari semua bagian kecuali akar. Itu pakai tanaman echinacea. Kemudian kalau yang di belakang, yang warna merah-merah ini bukan pucuk merah, itu tapi tanaman kayu manis. Kayu manis itu yang diambil dari kulit batangnya. Nama minyaknya cassia oil atau cinnamon oil. Manfaat minyak kayu manis ini baik untuk membantu meningkatkan nafsu makan. Itu bisa menggunakan kayu manis. Aromanya itu bisa dihirup dari daunnya. Sebentar saya ambilkan daunnya terlebih dahulu. Dilanjutkan aja, nanti kalau misalnya nggak keluar aromanya. Gimana sudah keluar aromanya tapi nggak kuat gitu. Jadi kalau untuk menghirup aromanya itu bisa dari daun ya, tipis aromanya. Kemudian kalau yang di belakang ini ada horsemin. Nah itu kenapa dinamain horsemin, karena ini bentuknya mirip ekor kuda. Aromanya seperti apa, ini dari daunnya bisa dipegang kemudian dihirup aromanya. Ini kadar mentolnya tinggi, lebih dari 90%. Jadi tidak direkomendasikan untuk dimakan secara langsung. Daunnya itu nggak direkomendasikan. Itu biasanya untuk produksi permen, pasta gigi itu menggunakan plastik. Yang bisa dikonsumsi itu ada peppermint untuk infused water. Itu untuk minuman, makanan itu menggunakan peppermint. Ini daunnya bisa dimakan secara langsung. Itu tapi pedes rasanya. Yang enggak terlalu pedes itu ada cokomin. Nah ini ada cokomin. Jadi cokomin itu bukan coklat dan mint, tapi ada tanamannya sendiri namanya cokomin. Biasanya untuk es krim cokomin itu menggunakan cokomin. Ini dari daunnya bisa dimakan secara langsung. Kalau mau coba itu dipetik satu nanti dimakan. Itu tidak sepedes peppermint. Ini yang diambil itu dari buahnya, bijinya. Ini biji adas ini untuk masakan, daunnya ini untuk lalapan. Nah adas ini jadi campuran minyak telan. Jadi telan itu dalam bahasa Jawa artinya 3, campuran dari 3 minyak. Minyak kelapa sebagai pelarut, kayu putih, sama fennel. Fennel itu pada adas manis. Jadi aroma minyak telan itu dari adas manis. Ini ketika bijinya dipetik, dihancurkan, nanti akan keluar aroma telan. Itu tanaman gaharu. Ini tanamannya yang diambil itu dari getah. Nama minyaknya agarwood atau oud pada parfum oud ini. Itu. Nah, oud, betul, parfum oud itu menggunakan gaharu. Karena parfum oud itu mahal.
Iya, pasti parfum itu mahal. Karena apa? Harga minyaknya 1 kilo itu 250 sampai 300 juta. Itu mahal. Itu jadi kenapa mahal? Karena getahnya ini yang susah, satu tanaman garu secara mandiri bisa memproduksi getahnya itu ketika usia 60 tahun. Itu betul, karena prosesnya lama 60 tahun itu bisa dipercepat dengan cara tanamannya dibikin sakit, dibikin stres. Itu salah satunya itu disuntik jamur. Jadi yang di atas plastik-plastik itu bekas penyuntik jamur. Tapi jamurnya bukan yang ini yang di batang, tapi jamurnya menyerang di dalam batangnya. Tujuannya apa? Untuk menyerang antibodi tanaman garu. Nanti kalau antibodi tanamannya terserang, berarti tanamannya sakit, mengeluarkan getah sebagai antibodinya. Getahnya ini yang diambil jadi minyak. Itu masih ada aromanya. Bisa. Nah ini kalau yang dihirup ini eucalyptus lemon. Ini yang jadi makanan koala. Makanan koala. Betul. Jadi eucalyptus itu makanan koala. Kayak minyak serai gitu. Jadi kalau eucalyptus lemon itu aromanya mirip serai, tapi kalau aromanya yang mirip kayu putih itu jenisnya globulus. Kemudian ini yang di depan ada spearmint. Nah, aroma spearmint itu seperti apa? Ini dari daunnya bisa dipegang juga. Nanti dihirup aromanya. Spearmint ini kadar mentolnya juga tinggi, namanya bunga marigold juga. Jenisnya French marigold. Kalau French marigold ini aromanya lebih nggak enak daripada yang marigold. Betul. Ini aromanya lebih kuat. Kemudian itu nama tanaman. Jadi kalau nama produknya itu dupa yang dibakar. Kalau minyaknya itu namanya frankincense oil yang diambil dari getahnya. Kalau gaharu tadi untuk memproduksi getahnya itu harus disakiti, tapi kalau kemudian cukup ditusuk aja, nanti akan keluar getahnya. Nah getahnya itu akan mengkristal. Nah itu yang akan diproses jadi. Kemudian kita bisa lanjut turun ke bawah. Melati atau jasmine. Nah kalau di sini ada beberapa jenis melati. Nah yang atas ini melati bintang atau star. Kalau yang di bawah depan kita bisa lanjut. Nah yang di bawah ini ada melati sambak. Melati sambak itu yang biasa untuk runcean di pengantin. Itu menggunakan melati sambak gitu. Nah kemudian kalau yang di belakang tumpuk-tumpuk sudah melihat, nah itu melati susut. Beberapa daerah itu menyebutnya bunga menur. Tuh. Nah kalau tadi yang blonteng-blonteng itu eucalyptus pelangi atau degupta. Tapi kalau eucalyptus pelangi itu tidak diproduksi untuk minyak. Kenapa? Karena kandungan minyaknya sedikit. Kemudian yang di sebelah kiri ini ada mawar. Nah mawar ini menjadi minyak termahal. Kenapa mahal? Karena untuk memproduksi 1 kilo minyak mawar butuh 4 ton kelopak bunga mawar yang segar gitu. Jadi dari 4 ton kelopak bunga mawar yang segar itu hanya menghasilkan 1 kilo. Makanya mawar itu mahal gitu. Kemudian kita bisa lanjut lah yang di depan yang bunga warna putih ini ada tuberose atau sedap malam. Ini untuk parfum juga. Kalau misalnya punya kucing di rumah yang suka tantrum itu bisa menggunakan catnip. Nah, ini ada catnip untuk relaksasi pada kucing. Itu bisa menggunakan catnip. Diapain? Gimana? Diapain? Jadi tanamannya saja ditanam di depan rumah itu nanti kucingnya suka busel-busel. Jadi setelah itu akan rileks, akan gelioran. Kalau enggak daunnya ditumbuk terus ditaruh di dekat kandangnya itu, nanti akan menghirup setelah itu gelioran. Itu catnip. Pala nama minyaknya nutmeg. Ya, nutmeg yang diambil dari bijinya. Buah pala seperti apa? Ini ada buahnya yang di pita warna merah, itu buah pala. Gitu. Itu yang diambil dari biji. Manfaatnya minyak pala ini untuk insomnia yang sudah angkut, gangguan susah tidur yang sudah angkut, itu bisa menghirup aroma pala. Tapi kalau penggunaan pala itu nggak boleh berlebihan. Kenapa? Karena kalau berlebihan sifatnya halusinasi, bikin pusing, ngefly itu. Betul. Jadi nggak boleh berlebihan. Kalau yang amannya itu tetap ke lavender saja. Tuh, kemudian kita bisa lanjut lagi. Nah yang di depan ini ada tarragon Meksiko.
Ini ada osmanthus. Osmanthus itu biasanya untuk teh dari bunganya. Itu jeringo kalau di Jawa itu penyebutannya delingo, gabungan sama bengle. Itu yang diambil dari rimpangnya. Nama minyaknya kalamus oil, manfaatnya untuk relaksasi. Nah, mitosnya jeringo itu kalau di Jawa untuk obat sawan pada bayi gitu. Nah, itu kan penggunaannya rimpang jeringo ditumbuk, setelah ditumbuk ditempel di dahi. Dahi kan dekat dengan pernafasan. Jadi ketika bayinya yang nangis-nangis katanya diganggu setan, itu menghirup aroma jeringo itu akan rileks sama tenang. Karena di dalamnya ada kandungan relaksasi. Gitu. Ada tanaman lada. Itu lada juga termasuk tanaman ajri. Nah, ternyata lada hitam sama lada putih itu masih satu jenis tanaman yang sama. Bedanya apa? Bedanya proses pasca panen. Kalau lada hitam dipanen ketika bijinya yang masih muda, itu langsung dijemur, yang berwarna hijau. Tapi kalau lada putih itu dipanen ketika bijinya yang sudah tua berwarna merah. Nanti direndam dulu, kulit arinya dibuang, setelah itu dijemur. Kalau untuk tingkat pedesnya itu lebih pedas lada putih. Tapi kalau untuk aromanya itu lebih kuat lada hitam. Makanya nama minyaknya itu black pepper oil. Manfaat minyak black pepper ini baik untuk membantu meningkatkan fokus. Itu bisa menggunakan aroma. Karena aromanya yang kuat. Gitu. Jadi lada sama merica itu sama. Kalau lada itu sudah dalam bentuk bubuk, tapi kalau merica itu masih dalam biji. Kemudian kita bisa masuk ke area greenhouse. Akhir tur taman kita, ini boleh foto-foto dulu kalau di area greenhouse. Pokoknya jadi untuk tur taman dengan saya sudah selesai. Oh ya, oke. Ya, terima kasih. Oke, sekian dulu perjalanan kita di Aromatic Garden Rumah Atsiri Tawangmangu, Indonesia. Jangan lupa nonton juga keseruan kita di Solo selama 3 hari. Untuk link kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Thank you yang sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini. And see you on the next video. Bye-bye.